Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market koreksi sebesar 3,15%. Dengan total market cap mencapai di 3,53 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance, pada hari ini koreksi lumayan signifikan sebesar 0,24%. Ya, kita lihat kondisinya nanti di chartnya ya. Nah, tapi overall kita bisa di sini ya cenderung merah gitu. Untuk BTC, sayangnya dia nggak berhasil mempertahankan 104.446 begitu ya. Dia langsung jebol dan sepertinya ada potensi bisa lanjut lagi koreksi sampai ke 101.247. Tapi we'll see ya. We'll see apakah dia harus kena sampai situ atau tidak. Nah, yang penting PR-nya sekarang untuk Bitcoin adalah sama seperti di masa-masa ini ya. Pertahankan 101.247 begitu ya. Nah, itu kurang lebih PR untuk Bitcoin di daily. Untuk di weekly-nya kita bisa lihat di sini ya. Kalau sampai weekly close-nya seperti ini berarti para bears lumayan menang nih ya. Karena lu bisa lihat sendiri week-nya cukup signifikan. Ya, tapi masih ada 3 hari lebih 22 jam lagi sih. Jadi kita santai dulu aja. Kita tunggu sampai weekly close-nya seperti apa. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu untuk ini ya. MA20 sudah semakin mendekat juga. Nah, nanti dia semakin mendekat, ada potensi juga di sini bisa membantu 101.247. Ya, jadi confluence sebagai support. We'll see lah, we'll see. Apakah MA20 mulai kembali lagi menjadi support atau tidak begitu ya. Itu secara TA-nya, very simple sebenarnya untuk secara TA-nya. Masih apa namanya? Secara strukturnya masih banyak belum berubah begitu dan 106.236 sepertinya masih menjadi resisten lumayan kuat karena sudah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 kali menjadi resisten yang cukup kuat dan 4 kali nge-reject begitu ya. Nah, ini pentingnya kita mengerti TA begitu dan kenapa gua lebih suka resisten dan support pokoknya struktur itu berdasarkan daily close instead of week. Ya, kalau week tuh apa ya? Yang atau kalau menurut gua kayak lebih lebih sering akurat kalau lu pakai body begitu ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya untuk Bitcoin di daily-nya. Selanjutnya kita masuk dulu ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri mulai ada penguatan. Jadi korelasinya udah lumayan make sense nih ya. Ada penguatan maka Bitcoin koreksi. Begitu udah 2 hari nih ya. 2 hari ini penguatan maka DXY ya subur begitu. Jadi memang korelasinya terbalik ya. Normalnya terbalik di mana saat indeks dolar meningkat, disitulah risk on asset cenderung melemah begitu. Ya, tapi gini, jangan sampai berpikir, oh kalau ini naik, gua tinggal nge-short gede-gedean, pasti drop. Nggak juga ya, tapi korelasi normalnya seperti itu ya. Sama kayak gini lah, lu ngelihat ke apa namanya, ngelihat ke langit tuh ngeliat udah ada mendung. Nah, itu udah kemungkinan hujan kan? Ya mirip lah kayak gitu ya. Tapi pasti nggak? Ya nggak, bisa aja udah mendung ya. Taunya PHP, nggak hujan. Begitu tuh bisa aja terjadi ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance, dia koreksi dan daily close di bawah dari 58,59. Nah, hari ini mulai di-retest sebagai resisten. Kita lihat apakah ini akan menjadi resisten bagi Bitcoin dominance dan mungkin apakah dia akan koreksi lagi ke BSB atau tidak ya. Nah, di waktu bersamaan BSB juga sudah lumayan dekat dengan MA20 nih ya. Sekarang atau lebih tepatnya BSB atas lah. BSB atas sudah lumayan dekat dengan MA20. We'll see apakah dia akan mantul atau tidak di daerah sana ya. Karena ya seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, balance sheet masih terus turun ya. Nah, ya kalau kita pengen altcoin season seperti 2021 ya kita perlu ini mulai flat lah minimal terus mulai naik ke atas begitu. Jangan terus turun gini. Kalau terus turun kayak gini, liquidity-nya susah gitu, kecenderungannya susah. Jadi ya Bitcoin cenderung lebih menjadi aset kripto yang lebih di prefer gitu, yang lebih orang suka karena ya kasarnya gini loh, di masa-masa kurang liquidity itu BTC perform lebih bagus tapi dengan resiko lebih kecil. Nah, kalau lu investor yang pakai otak kan berarti ya lu mikir ngapain gua gede-gede di alts. Nah, gitulah kurang lebih ya. Nah, jadi makanya kenapa boleh punya alts, tapi kalau gua sih lebih baik ya selama liquidity masih kurang, mayoritasnya tetap di BTC. Begitu ya.
Tapi ya kalau lo pengen pegang ya boleh 60-40. 40 itu udah gede loh. 40% loh. 40% tuh nggak kecil loh. Ya, lu bayangin kalau lo pizza gitu ya, itu nyaris setengahnya itu alts begitu, which is itu nggak kecil. Dan nanti saat udah masuk ke altcoin season, itu secara otomatis akan membengkak sendiri kok 40% itu. Jadi nggak usah takut gitu. Wah, gue takut ketinggalan bang. Nggak usah takut. Itu 40% bengkak kok. Begitu. Karena saat altcoin season ya kecenderungannya alt cenderungnya semua ya, tapi nggak bisa dibilang semua every single alts ya, karena juga ada alts yang gagal begitu. Tapi in general akan naik begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Kita akan masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari US di mana SEC sekarang sudah membuat satu task force ya, disebutnya Crypto Task Force, di mana fokus mereka adalah untuk membuat regulasi yang jelas. Nah, ini dia yang gue harapkan dari dulu ya, yang gue harapkan dari si Gary Gensler, bahkan sebelum lagi si Gary, adalah regulasi yang jelas. Kita nggak minta yang aneh-aneh sebenarnya sih ya. Gue juga nggak mau minta SEC jadi sembrono, udah semua boleh gitu, nggak juga ya. Cuman regulasinya itu ya clear, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Berbeda dibandingkan dengan Gary Gensler. Di zaman Gary Gensler itu Coinbase sudah nanya nggak tahu berapa kali ke ini ya, ke SEC ya. Dia udah nanya berapa kali, kita minta ke kejelasan regulasi dan dibalasnya berkali-kali kita belum ada regulasi. Tapi sekalinya si Coinbase ya udah the business as usual, tiba-tiba langsung di-sue ya. Langsung di-sue, dibawa ke court. Kan bangke gitu ya. Bangke lah itu ya. Sama kayak inilah, gue sering analogikannya tuh kayak lu masuk sekolah gitu ya. Lu masuk sekolah baru terus lu tanya, ini nggak ada regulasi soal sepatu nih. Sepatu apakah harus hitam semua atau enggak? Oh, kita belum ada regulasi. Oke, belum ada regulasi ya. Ya udah, gue adanya sepatu putih nih ya, gue nggak mau beli lagi, ya udah gue pakai sepatu putih. Tiba-tiba lu pakai sepatu putih di hari pertama, lu ditarik ke kepala sekolah, kamu kenapa sepatu putih, ini nggak bisa. Loh, di aturannya belum ada. Iya belum, nanti ke depannya. Loh, nanti ke depannya kenapa gue dihukum sekarang? Nah itu ya, telur sama ayam jadinya kan SEC itu. Nah itu menyebalkan. Makanya sekarang dengan adanya regulasi akan ada regulasi yang lebih jelas. Nah jadi semua good actors atau sorry, jangan good actors, takutnya Indonesia kayaknya kurang inilah. Takutnya aktornya dikira ini ya kayak pemain film, bukan maksudnya kayak para pemain di industri yang mau ngikutin regulasi itu jadi ya udah aman, selamat begitu. Yang sembrono ya ditahan gitu, yang sembrono mungkin akan di-sue. Nah itu nggak masalah. Misalkan udah ada aturan, nggak boleh A ya, nggak boleh pakai sepatu putih misalkan. Nah lu pakai putih, nah lu salah. Tapi kalau belum ada aturannya kan tuh konyol. Nah gitu aja. Jadi gue cuma minta aturan yang jelas gitu. Dan untungnya yang buat ini sekarang tuh masih si acting chairman Mark Ueda ya. Mark Ueda ini Uyeda ya. Nah, dia ini yang sekarang nge-launch si crypto task-nya ini ya. Nah, tapi ini cuma sementara aja. Nanti dia tuh digantikan lagi sama si yang pilihan si Trump siapa gitu, gue lupa ya. Nah, tapi itu pun gini ya, pilihan Trump tuh bukan si Trump yang suruh masukin langsung masuk gitu. Nggak, harus ada pemilihan lagi sedikit di dalamnya, tapi kemungkinan besar memang dia sih gitu ya. Dan ini tentunya sangat besar ya perbedaannya dibandingkan dengan zaman Gary Gensler seperti yang gue sudah katakan, yang sering kali di view as enemy of the industry begitu ya. Oke, itu kurang lebih newsnya, which is good ya. In the longer term, it's good karena ada kejelasan regulasi ya. Lalu economic calendar untuk hari ini jangan lupa ya, udah berhenti liburannya, udah beres ya. Senin, Selasa, Rabu ya. Udah 3 hari libur, sekarang udah keluar lagi bintang 3. Dan bintang 3-nya pun nggak main-main ya. Langsung keluarnya initial jobless claim. Jadi ini ya tentunya buat bagi lo yang sudah sering dengerin DCWT, kemungkinan besar udah tahu ya bahwa initial jobless claim ini berhubungan dengan labor market, dan labor market ini sekarang very sensitif ya untuk bisa membuat market ekstra bergerak, karena ya sekarang kan kita lagi pengen bergeser dari QT ke QE nih. Nah, labor market itu memberikan data-data yang cukup penting yang bisa menggerakkan market gitu ya. Next, udah gitu jam 11 akan ada speech dari dari Trump ya. Dari Presiden Trump. Nah, kita lihat nih ya, semoga pidatonya nggak aneh-aneh ya, nggak terlalu, ya kadang-kadang Trump kan kalau pidato juga suka seenak jidat ya. Jadi ya semoga normal-normal saja tetapi cenderung bullish for crypto. Begitu, kalau itu terjadi, dua-duanya bagus, wah siap-siap nih, siapa tahu kita bisa reclaim lagi untuk BTC ya. Oke.
Itu kurang lebih untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix, di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya, dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya. Ekstranya tepatnya sampai 70 USDT. Langsung aja kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan si ekstra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lu bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lu lebih dari 10.000 USDT lu bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lu sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa. Tapi buat lu lebih baik dibaca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini posisi short kita buat lu yang konservatif sudah kena target TP ya. Buat lo konservatif sudah profit sebesar 1,67%. Nah, buat lo yang agresif, berarti posisi short lo masih lo hold dan nggak salah juga karena memang tidak terjadi daily close di atas dari resisten ya. Nah, posisi short kita ini buat yang agresif target TP-nya di angka 101.247 begitu ya. Itu kurang lebih setup untuk posisi short di Bitcoin. Nah, untuk posisi spotnya, buy limit 1 tembus di sini ya, berarti ada di 101.247. Lalu MA20 yang sedang confluence dengan 99.051 USD dan juga 97.570 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum belum ada setup ya. Kemarin retest ke reject 20 langsung drop begitu ya, dan dropnya 2,64%. Masih oke lah ya. Nah, sekarang belum ada setup lagi karena jebol ya. Jadi langsung aja ke spot. Spotnya di angka 3.158,8, 3.013,6, dan di 2.828 ya. Untuk para newbies, waktu gue ngomong spot itu artinya tepat untuk DCA begitu. Nah, DCA-nya di angka-angka ini. DCA-nya itu di struktur-struktur ini lebih tepatnya. Dan juga bisa di moving average. Pokoknya in general ya inilah support resisten lah gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Gue ingatkan sekali lagi, nanti malam dari jam 8:30 akan keluar data penting ya, initial jobless claim, dan juga ada speech dari si Trump ya. Nah, ini juga ada potensi bisa mengguncang market, jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat 8:30 ya, jam 11, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke, nah sebelum kita tutup, gue kemarin ngeliat ya ada beberapa ya para newbies gitu ya, sayangnya masih ada juga yang kena sangkut di daerah sini gitu ya. Ada beberapa tapi jujurnya nggak sebanyak kayak waktu di sini lah. Di sini hancur banget, luar biasa ya, karena ya di masa-masa ini gue inget banget memang orang-orang tuh sompral gitu ya. Wah, ini pasti nggak mungkin nggak, lihat aja nih ya. Wah, semuanya tuh udah kayak ya karena gini mungkin ya, ke bawah hype-nya tuh lama. Wah, lihat nih naik terus, nggak ada tuh koreksi-koreksi ya.
Nah, orang-orang yang bilang nggak ada koreksi-koreksi itu orang-orang yang cuma tahu market ini doang ya. Tapi kalau mereka ngeliat ke belakang, faktanya selalu ada koreksi yang lumayan serem begitu. Nah, koreksi-koreksi serem ini adalah koreksi yang didesain ya oleh market untuk membuang orang-orang yang over leverage, yang so tahu, yang ngedukun gitu. Lu perhatiin ya, dukun tuh pada mati di tempat-tempat begini gitu. Mereka tuh cuma subur waktu lagi begini doang. Nih, waktu lagi naik, lihat nih bakal naik tuh. Kan bener naik, gue genius, gue genius. Ingat, in a bull market, everyone's a genius. Kayaknya karena gampang, lu beli apapun kayaknya untung, beli apapun kayaknya naik. Begitu ya. Yang susah itu adalah lu ngelihat potensi bisa terjadi koreksi dan kita ya berhasil membahas resiko tersebut. Kenapa? Bukan karena hebat, tapi karena udah kelamaan aja ngelihat chart. Begitu. Nah, buat lu yang belum lama lihat chart ya, coba kosongkan pikiran, bukan pikiran lah, kosongkan gelas lah. Kalau pikiran nanti kena hipnotis ya, enggak. Kosongkan gelas gitu. Kalau lu misalkan nggak denger nih konten apapun yang bahkan mungkin lu nggak setuju gitu ya. Kalau gua pribadi ya udah nanggung, nggak udah nonton nih ya. Kita kosongkan dulu gelas ya. Kosongkan gelas, dengar semua cara berpikir orang tersebut, dengar analisa orang tersebut ya. Nanti setelah udah beres, lu bisa ngambil kesimpulan, oke, itu berguna atau oke, itu bullshit. Nah, tapi beresin dulu, kosongin dulu gelas lu. Kalau nggak lu nggak dapat apa-apa. Lu masuk dengan gelas yang sudah penuh, diisi lagi air, itu cuma tumpah. Tumpah dan ya nggak bermanfaat bagi semua orang. Gitu. Tapi kalau udah kosongkan gelas dulu ya, nanti lu dituangin ternyata lu ngelihat wah ini airnya nggak bisa diminum, ya jangan diminum. Begitu. Tapi kosongin dulu. Itu jangan lu masuk ke ruangan tuh udah ada gelas, gelasnya udah penuh. Kalau gelasnya udah penuh lu dikasih hal yang bermanfaat pun lu cuma sibuk dengan pikiran lu sendiri. Begitu. Jadi itu salah satu cara kita untuk bisa belajar dengan cepat. Begitu. Ya jadi saat kita ingin belajar satu hal, kosongkan dulu gelas kita, jadi bisa diisi ya. Enggak lu jadi berdebat sendiri sama, wah enggak menurut gua gini. Enggak peduli menurut lu apa, entar dulu. Pendapat lu taruh dulu di belakang. Lu dengerin dulu, lu kalau udah ngerti percis apa yang ini orang ngomongin, baru lu pakai pendapat lu. Jangan lu baru setengah, oh menurut pendapat gua, nggak ada yang peduli, ya. Jangan merugi. Lu udah siapin waktu, lu udah spend waktu untuk belajar nih ceritanya. Tapi lu dengerinnya dengan pemikiran lu sendiri. Ah, konyol. Gitu. Dan kalau gua rasa ya di Indonesia cukup banyak yang seperti itu. Gitu. Jadi nonton konten tertentu, wah begini, wah ini begini. Padahal ngalor ngidul, dia pun salah total. Begitu. Ya itulah tong kosong nyaring bunyinya ya. Ya benar-benar itu tuh satu peribahasa yang gue suka banget gitu ya. Semakin kita semakin kita baru belajar satu hal tuh kita merasa makin pintar, kita berpikir semua simple. Itu ada efek ininya, ada apa namanya? Ada satu teorinya disebutnya tuh kalau nggak salah Dunning-Kruger effect deh. Dimana ya intinya orang-orang newbie itu berpikir dia udah ngerti semua. Sementara orang-orang expert, orang-orang yang sudah lama di dalam bidangnya itu malah akan selalu ngebahas tuh semua dari ya probability-nya karena nggak selalu semua sesuai dengan textbook. Nah itu ya, lu mau lihat ciri-ciri orang yang pinter, lihat ciri-ciri orang yang wah udah ngerti nih di bidangnya, dia nggak akan bilang pasti begini, pasti begitu. Enggak, ini ada possibility seperti ini. Kita lihat skenario mana yang lebih mirip. Nah itu baru orang yang udah lama di market atau udah lama di bidang tertentu. Karena dia tahu yang dia baca di buku tuh nggak seperti itu terjadi di market yang nggak sama persis. Sama lah kayak orang masuk sekolah bisnis gitu ya. Wah, lu lulus sekolah bisnis, wah gampang. Bisnis tuh cuma begini ya. Menurut buku ini begini. Menurut si Adam Smith pasti begini. Ya, Adam Smith berapa ratus tahun lalu hidup gitu loh. Jadi harus di-adjust lagi sama fakta di market. Nah, jadi orang yang udah berkecimpung di market beneran, bukan cuma sekedar tahu teori doang, akan ngomong lebih dalam bentuk probabilistik. Bukan pasti begini, pasti begitu. Gitu, karena dia tahu tidak ada yang pasti. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.